Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya pada mata kuliah seminar proposal Ekonomi Syariah pada kesempatan kali ini. Di pertemuan ke-11 kali ini, kita akan fokus pada suatu pembahasan tentang desain penelitian. Pada suatu jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif, memiliki desain dari setiap jenis itu yang lebih menspesifikkan alur daripada jenis penelitian. Itulah yang disebut desain penelitian. Desain penelitian itu sendiri merupakan suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan cara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus dari suatu penelitian. Yang menjadi fokus penelitian pada suatu penyusunan proposal itu adalah penyelesaian rumusan masalah dari suatu penelitian. Fokus penelitian itu berbasis suatu masalah yang terdapat di dalam suatu penelitian. Dari masalah tersebut akan diselesaikan melalui suatu desain penelitian dengan cara-cara yang logis dan sistematis, lebih terstruktur sesuai dengan struktural dari setiap jenis penelitian tersebut. Desain penelitian inilah yang akan dilakukan untuk memperoleh suatu data pada penelitian dan teknik analisis data untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan demikian, yang menjadi masalah di dalam suatu penelitian akan terjawab melalui suatu cara-cara yang logis dan sistematis yang telah dirangkum dalam suatu desain penelitian itu sendiri. Pada jenis penelitian kualitatif, umumnya menggunakan non-eksperimen. Sedangkan jenis penelitian kuantitatif itu berbasis eksperimen. Eksperimen artinya uji coba yang dilakukan di lapangan. Sedangkan non-eksperimen ini tidak berbasis uji coba, tetapi lebih kepada bagaimana menemukan. Misalnya, desain yang biasa digunakan yaitu yang pertama, studi kasus, untuk mengetahui kasus-kasus yang berkembang di lapangan. Sehingga di dalam penelitian yang menggunakan desain penelitian studi kasus ini, lebih kepada untuk menelusuri kasus-kasus atau masalah-masalah dalam penelitian yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Desain penelitian survei ini lebih kepada menemukan fakta-fakta atau informasi yang terdapat di lapangan. Perbedaan dari kedua desain ini, misalnya studi kasus, ada masalah dalam segi perekonomian yang berkembang di masyarakat. Anggaplah perekonomian itu lebih kepada terdapat suatu masalah pendistribusian barang pada suatu toko campuran. Permasalahan tersebut akan dikaji melalui suatu desain penelitian studi kasus apa yang menyebabkan masalah tersebut. Sehingga output daripada penelitian dengan desain studi kasus ini menghasilkan suatu kesimpulan berupa kumpulan masalah-masalah yang terdapat di lapangan. Masalah itu tidak hanya sekedar suatu masalah secara negatif, tapi masalah itu juga secara positif. Misalnya pada suatu bidang perekonomian terdapat kelebihan-kelebihan yang menonjol. Misalnya jumlah barangnya laris. Itu kita ingin meneliti apa yang membuatnya bisa sangat laris pada suatu toko. Maka itu juga termasuk masalah. Tetapi masalahnya pada ranah positif untuk toko tersebut. Jadi masalah itu terdapat dua hal, ada masalah secara positif dan ada masalah secara negatif.
Jangan mengasumsikan bahwa jika terdapat suatu masalah, maka masalah itu akan bernilai negatif. Tetapi ingat, suatu masalah dalam penelitian terbagi atas dua hal. Masalah bernuansa positif dan masalah bernuansa negatif. Untuk penelitian survei lebih kepada desain penelitian yang memfokuskan pada menemukan kondisi-kondisi di lapangan, baik masalah dalam bentuk positif maupun masalah dalam bentuk negatif. Itulah perbedaan dari kedua desain penelitian ini. Untuk jenis penelitian kuantitatif lebih kepada eksperimen. Karena eksperimen kan uji coba. Uji coba berarti menerapkan. Ada konsep dan ada penerapan, dan output dari penerapan itu akan diukur apakah menghasilkan nilai signifikansi yang positif atau nilai signifikansi yang negatif. Nilai signifikansi positif dalam bahasa kualitatifnya disebut masalah positif dan masalah negatif. Dalam bahasa kuantitatifnya disebut signifikansi positif ataupun signifikansi negatif. Contoh desain penelitian pada jenis penelitian kuantitatif ini, yang pertama adalah pra-eksperimen, yang kedua kuasi-eksperimen, yang ketiga true eksperimen. Perbedaan ketiga desain penelitian ini, yang pertama, pra-eksperimen itu eksperimen sederhana, kuasi-eksperimen itu eksperimen sedang, dan true eksperimen adalah eksperimen lebih kepada tingkat tinggi. Pada pra-eksperimen tidak membutuhkan suatu kelas pembanding, atau tidak membutuhkan suatu sampel kontrol, atau tidak membutuhkan suatu sampel pembanding. Sedangkan kuasi eksperimen membutuhkan sampel pembanding. Artinya ada penerapan yang dilakukan dan penerapan itu diuji coba. Selanjutnya dibandingkan dengan penerapan yang lainnya. Dari kedua penerapan tersebut akan diuji mana yang lebih signifikan. True eksperimen lebih kepada segala proses sehingga hasil daripada penelitian itu terkontrol sepenuhnya. Inilah beberapa desain penelitian secara umum. Ada banyak desain penelitian yang lain yang telah dikembangkan, tetapi secara umum terdapat 5 hal, yaitu yang pertama studi kasus, survei, pra-eksperimen, kuasi-eksperimen, dan true eksperimen untuk suatu jenis penelitian kualitatif maupun jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya, dalam suatu desain penelitian terdapat variabel penelitian. Variabel penelitian itu sendiri merupakan suatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sehingga dapat dijabarkan bahwa dalam suatu penelitian terdapat suatu yang menjadi sasaran. Ada variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Dalam suatu variabel penelitian adalah titik fokus yang akan dilakukan pengukuran. Itulah yang disebut variabel dari suatu penelitian. Variabel penelitian itu berbeda-beda. Yang pertama ada yang disebut variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Biasa juga disebut variabel bebas. Variabel independen ini juga berupa stimulus atau prediktor. Variabel independen lebih kepada suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain, sehingga perlakuan dari variabel independen dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Variabel lainnya itu dapat berupa variabel dependen. Variabel dependen adalah ada yang dipengaruhi. Untuk variabel dependen merupakan variabel penerima, sedangkan variabel independen itu adalah variabel pemberi. Contoh, strategi pelayanan konsumen
terhadap peningkatan perkembangan usaha mikro. Maka yang menjadi variabel independen adalah strategi pelayanan itu, karena strategi pelayanan mempengaruhi perkembangan usaha mikro. Peningkatan perkembangan usaha mikro itulah yang menjadi variabel dependen. Variabel yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator biasa disebut variabel perantara. Variabel moderator merupakan variabel yang dipengaruhi sekaligus mempengaruhi. Loh, kok bisa, Pak? Misalnya, strategi pelayanan masyarakat melalui promosi terhadap peningkatan perkembangan ekonomi mikro Kelurahan Kebonsari. Dari judul itu dapat ditentukan yang menjadi variabel independen kan strategi pelayanan masyarakat. Variabel dependennya berupa peningkatan ekonomi mikro di masyarakat. Variabel moderatornya adalah promosi. Variabel independen mempengaruhi variabel moderator, namun variabel moderator mempengaruhi variabel dependen. Variabel yang keempat ada yang disebut variabel intervening, atau biasa disebut variabel memperkuat atau memperlemah, tidak dapat diukur. Variabel intervening ini memperkuat dan memperlemah hampir sama dengan variabel independen. Bedanya adalah variabel intervening tidak dapat diukur secara langsung. Berbeda dengan variabel independen, dapat diukur secara langsung. Pelayanan masyarakat dapat diukur menggunakan angket pelayanan masyarakat atau kuesioner pelayanan masyarakat. Variabel intervening tidak bisa diukur. Misalnya, variabel berupa suatu model atau berupa suatu metode atau berupa suatu alat. Contohnya, anggaplah mesin traktor. Pengaruh mesin traktor terhadap peningkatan produksi gabah masyarakat. Maka, mesin traktor ini tidak bisa diukur. Itu adalah suatu variabel. Pemanfaatan mesin traktor itu tidak bisa diukur, tetapi memiliki pengaruh. Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Diukur melalui variabel lain. Jadi variabel intervening hanya dapat diukur melalui variabel lain, tetapi secara sendiri dia tidak bisa diukur seperti variabel independen. Maka produksi masyarakat yang diukur. Caranya misalnya, saya menggunakan mesin traktor pada pengolahan sawah sebagai variabel eksperimen. Kemudian saya mengukur hasil produksi sawah tersebut. Dan saya bandingkan dengan, misalnya saya mengolah sawah dengan menggunakan ternak, anggaplah sapi. Dari hasil pengolahan sawah tersebut juga saya ukur produksinya. Kemudian kedua hasil produksi itu saya bandingkan mana yang lebih memiliki peningkatan produksi yang lebih tinggi. Nah, sehingga variabel intervening adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat diukur melalui variabel lainnya. Variabel berikutnya biasa disebut variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel pembanding dari suatu variabel eksperimen. Definisi operasional variabel lebih kepada mendeskripsikan variabel yang akan menjadi objek pengamatan dari suatu penelitian. Sedangkan batasan istilah adalah kita membatasi wilayah jangkauan sehingga sasaran penelitian itu kelihatan, nampak jelas bahwa kemana arah penelitian itu kita akan bawa. Secara keseluruhan definisi operasional variabel maupun batasan istilah itu hampir sama. Sama-sama lebih menspesifikkan. Bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan kedua-duanya. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.